Shalom pemirsa live channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam program Voice of Life bersama saya Pendeta Haro Raja Gugup, Ketua Sinode Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia Jakarta. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam episode ini. Karena kasih-Nya kita bisa sehat, saudara pemirsa juga sehat-sehat adalah karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Saya akan petik 1-2 ayat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya umat manusia sangat membutuhkan penolong atau juru selamat. Kalau kita mendengarkan begitu banyak kabar yang membuat hati kita takut dan kecut, contoh perang di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, demikian juga saudara, kabar yang membuat hati kita, misalnya kabar tentang harga-harga yang melambung, membuat hati kita kecut, sementara penghasilan kita biasa-biasa saja. Kemudian kabar tentang kabar buruk, yaitu kalau usia kita udah mulai tua. Misalnya seperti saya ini, umur 70 tahun, udah mulai encok-encok. Itu juga kabar buruk. Belum lagi kabar sakit penyakit yang lain, kanker misalnya, AIDS, membuat manusia frustrasi. Jadi manusia membutuhkan juru selamat atau penolong. Banyak hal membuat hati kita kecut. Kabar buruk di sekitar kita. Kalau kita lewat di jalan-jalan tertentu, kita harus waspada. Karena di sana banyak juga penjahat. Itu juga menjadi kabar buruk. Belum lagi hal-hal yang lain. Tapi di sini firman Tuhan berkata agar kita jangan takut. Kenapa? Karena juru selamat sudah datang. Ada kesukaan yang besar bahwa juru selamat, penolong itu, penyembuh itu telah datang. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang berbicara ini adalah malaikat sorga, memberitahukan kepada para gembala di padang Efratah. Yesus, dia datang menjadi juru selamat umat manusia. Yang pertama adalah Yesus adalah juru selamat yang menghapus salah, kejahatan dan dosa-dosa kita. 1 Korintus 5 ayat 21, mari kita baca bersama. 1 Korintus 5 ayat 21 dikatakan di sini, 2 Korintus 5 ayat 21. Begini firman Tuhan. Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Contoh, ada seember darah, lalu saya ini hitam pekat karena dosa, lalu seember darah itu dituangkan kepada saya. Kira-kira apa yang terlihat? Jawab saya adalah, yang terlihat bukan kehitam pekatan saya, tapi yang terlihat adalah darah yang sudah membungkus saya.
Jadi Yesus itu, dia mati di kayu salib bukan karena salahnya. Seluruh dunia tahu Yesus tidak bersalah. Seluruh dunia menyaksikan bahwa Yesus itu sungguh baik. Jadi dia mati bukan karena salahnya, tetapi oleh karena kasihnya kepada umat manusia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Darahnya membenarkan kita. Kejahatan saya tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah darah Yesus. Jadi Yesus dia datang adalah untuk menjadikan kita menjadi orang benar oleh darahnya. Dia menghapus segala dosa-dosa kita. Kembali saya akan sampaikan kepada kita bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Hanya yang dapat mengampuni salah dan dosa itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus yang telah datang. Yang berikutnya, Yesus adalah juru selamat atas kemiskinan kita. Kemiskinan ada di mana-mana karena keserakahan manusia. Ya. Maka Yesus dia datang untuk menghilangkan kemiskinan kita. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Supaya jelas bagi kita, kedatangannya adalah untuk menghapus kemiskinan kita. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia rela miskin, supaya kita kaya di dalam Dia. Bukti dia rela miskin, dia lahir di kandang domba. Bukti dia miskin, tidak punya rumah. Dia tidur di gua-gua. Itulah bukti kemiskinan Yesus. Tetapi dia memperkaya kita. Memperkaya kita dalam kemurahan. Memperkaya kita di dalam kasih. Memperkaya kita di dalam iman. Memperkaya kita di dalam segala hal dalam hidup ini. Saudara, kemakmuran yang ada sekarang ini tidak terlepas dari kehadiran Yesus. Ya. Tetapi oleh segelintir orang yang serakah membuat dunia ini miskin. Tapi Yesus di dalam dia kita diperkaya. Yang berikutnya, dia adalah juru selamat atas persoalan hidup kita. Ada banyak pergumulan kita dalam hidup ini. Tapi karena dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Namanya disebut adalah omnipoten. Dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Maha Kuasa. Kemudian dia adalah omniscient. Dia Maha Tahu. Tentu kita mengenal para ahli-ahli yang ada di dunia ini. Katakanlah Einstein, dia adalah anak Tuhan. Dan juga pencipta listrik, dia juga adalah anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan hikmat itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Salah satu bukti saudara, bahwa dengan tingginya majunya teknologi sekarang, maka bisa saudaraku mensejahterakan manusia yang di dunia ini. Sebenarnya makanan yang tersedia ini cukup untuk umat manusia. Yang membuat manusia banyak yang miskin adalah keserakahan manusia itu sendiri. Jadi Yesus dia menyelesaikan seluruh persoalan hidup kita. Yang berikutnya, dia adalah juru selamat atas penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4 berkata, dia ditikam karena kejahatan kita, dia ditindas karena kesalahan kita, dia dilukai karena dosa-dosa kita. Dikatakan di sana,
oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dia dokter yang ajaib. Saudara, saya mau bersaksi. Saya pernah sakit ginjal. 2 tahun divonis dokter, ginjal harus diangkat. 2 tahun saya berobat, tapi enggak sembuh. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong aku tunjukkan jalan. Tiba-tiba istri saya berkata, coba Pak, foto dulu. Lalu saya foto ginjal. Ginjalnya sebenarnya tidak apa. Akhirnya foto usus, kedapatanlah bahwa saya sebenarnya bukan ginjal, usus buntu. 2 tahun saya sakit. Tapi karena saya datang pada Yesus, dia singkapkan bahwa saya tidak sakit ginjal, sakit usus buntu. Masuk rumah sakit, 3 jam selesai, saya sembuh. Itulah Yesus, dia penyembuh kita. Jadi dia juru selamat untuk segala penyakit kita. Satu ketika, saudaraku, saya juga sakit kuping. Saya adalah seorang pengkhotbah. Kalau kuping mendengung, maka konsentrasi akan hilang. Setiap saya khotbah, kambuh, mendengung, nggak bisa berkhotbah. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit Cipto, rumah sakit yang sangat terkenal dan di sana banyak profesor. Kemudian disemprot dengan air, nggak sembuh juga. Kemudian dikorek sampai berdarah, nggak sembuh juga. Saya mungkin ada 6 bulan berobat, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya saya sadar, saya harus datang kepada penyembuh yang mengetahui hidup kita. Saya berdoa satu ketika, malam-malam saudara, saya rasa gerah, tidak tidur di bed. Akhirnya saya turun, bilang sama istri, Ma, saya tidur di bawah. Akhirnya saya tidur di bawah, saya tertidur. Waktu saya tertidur kurang lebih jam 1, jam 2, malaikat Tuhan datang kepada saya. Saudara tahu malaikat Tuhan itu? Maka ada sesuatu masuk di kuping kanan saya. Ker gitu, saya takut. Saya pikir itu binatang apa. Saya lari ke kamar mandi, saya ambil air dalam nama Yesus, saya taruh di kuping saya. Kemudian binatang itu berhenti. Lalu telinga saya bisa mendengar. Mujizat terjadi. Malaikat Tuhan diutus kepada saya. Malaikat itu bisa bermacam-macam. Bisa dokter malaikat itu, bisa juga semut, bermacam-macam, bisa kuda, bermacam-macam cara. Malaikat Tuhan mengutus untuk menolong umatnya. Demikianlah saya disembuhkan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, apa penyakitmu? Yesus juru selamat hidup kita. Saya mengenal ada dokter kanker meninggal karena penyakit kanker. Heran kan? Ada dokter, profesor ginjal, ahli ginjal, tapi dia mati karena penyakit ginjal. Apa maknanya? Maknanya adalah manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan manusia. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Saya bukan anti dokter, anak saya dokter. Saya bukan anti dokter, saya senang ke dokter. Tapi jangan bertuhankan dokter. Jangan selalu mengandalkan dokter. Pertama, andalkanlah dokter yang ajaib, yaitu Yesus Tuhan kita. Datang pada dia, berdoa. Karena dengan berdoa, semua akan terjawab. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita. Jadi kalau Anda sakit, datang pada Yesus, tabib ajaib itu. Yang berikutnya, Yesus dia adalah juru selamat atas kematian kita. Semua kita yang hidup ini pasti mati. Alkitab mencatat umur manusia hanya 70 tahun. Kalau tubuhnya kuat 80 tahun. Tapi kemegahannya hanyalah keluhan. Saya sekarang berumur 70 tahun. Sudah banyak keluhan, saudara. Ya. Jadi umur manusia itu pendek, saudara. Tetapi saudara, ingatlah, satu waktu kita akan mati. Tapi Yesus yang akan menebus kita dari kematian kita, karena Yesus sudah mengalahkan maut untuk kita. Untuk apa dia datang ke dunia ini adalah untuk merubah kemiskinan kita, supaya kita kaya di dalam dia.
Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Untuk mengampuni salah dan dosa kita, sehingga dosa kejahatan kita tidak diperhitungkan lagi kepada kita, karena telah ditutup oleh darah Yesus. Kemudian saudaraku, kita akan mati, saudara. Maka maut telah dikalahkan oleh Yesus. 2 Korintus 5:15. Saya baca untuk kita. 2 Korintus 5:15. Untuk meneguhkan iman kita. Di dalam Tuhan mujizat pasti terjadi. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus Kristus sudah mati, maka kita kalau mati, kalau kita di dalam Dia, maka kita juga akan bangkit seperti Dia yang sudah bangkit itu. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa lagi yang kita takutkan? Kira-kira apa lagi yang kita takutkan? Jawab saya, tidak ada lagi. Makanan, minuman pasti dijamin oleh Tuhan. Yesus berkata, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Bapakmu di sorga. Bunga di padang begitu indahnya, dia tidak menenun, tetapi lebih indah pakaiannya dari Raja Salomo. Artinya, bunga bakung dipelihara, burung di udara dipelihara. Apalagi kita, di dalam kita ada Tuhan Allah, di dalam kita ada Roh Allah. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan Allah. Jadi tidak ada lagi yang kita takutkan. Dosa kita datang pada Yesus, kita diampuni, kita dipulihkan. Kalau kita miskin, datang pada Yesus, maka kita akan menikmati kekayaan yang di dalam Dia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah kaprah. Maksud saya adalah, kalau di dalam Yesus maka kita kaya raya. Bukan. Di dalam Yesus kita dijamin, dipelihara hidup kita siang dan malam. Yang membuat orang berduka adalah terlalu banyak keinginan. Mobil satu enggak cukup, ingin 10. Sudah 10 ingin punya 100. Kalau tidak dapat 100 maka dia bersedih. Yang membuat orang, saudaraku, ialah karena keserakahan yang membuat susah. Yang membuat orang kacau adalah karena keserakahan. Yesus itu disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Dalam Roma 8:31 berkata begini, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada lagi. Maka tinggallah di dalam Allah. Untuk tinggal di dalam Allah harus dalam Yesus. Yesus berkata begini, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jalan menuju surga, jalan menuju Allah hanyalah lewat jalan yang ditentukan oleh Allah. Jalan yang ditentukan oleh Allah itu adalah lewat dirinya, atau disebut bahasa lain lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, dan barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Yesus sudah datang menawarkan kehidupan kepada kita. Jadi tidak ada lagi yang kita takutkan. Jika kita mengalami kesusahan, datang pada Tuhan, pada Yesus, Dia pasti tolong kita. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Nama Yesus dalam Alkitab dikatakan namanya adalah si Amin. Arti Amin apa? Ya dan pasti. Artinya di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada pasti kesembuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus pasti ada kebangkitan, karena Dia telah mengalahkan maut. Dan di dalam Yesus kita pasti masuk surga, karena Yesus adalah pemilik surga. Dia dari surga, Dia turun ke bumi.
Lalu setelah melayani umat manusia dan berkorban untuk manusia, dia kembali ke rumahnya. Maka dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan berkata kepadamu, aku akan menyediakan tempat bagimu. Jika itu sudah selesai, aku akan datang. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik di sorga. Dia berkata, dia sedang menyediakan tempat. Bahasa saya adalah, dia sedang mendesain rumah kita. Rupanya rumah itu belum selesai. Sedang diperbaiki, sedang diperindah, sedang dipercantik rumah surgawi itu. Karena yang masuk ke surga itu banyak sekali. Mungkin kalau saya perhitungkan ya, akal manusia, saya perhitungkan paling tidak ke surga itu nanti paling tidak 1 miliar orang. Nah, sedang disediakan tempatnya di surga. Maka Yesus setelah selesai itu dia pasti datang kembali ke dunia ini, menjemput kita, menjadi juru selamat hidup kita, untuk membangkitkan kita untuk mewarisi surga yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kabar sukacita ini terimalah. Ini kabar kesukaan yang besar, yang luar biasa. Tidak ada lagi yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah jangan sampai kita berdosa. Tapi kalau kita berdosa, datanglah pada Yesus. Semua dosa bisa diampuni. Dosa pembunuhkah, dosa penjinakah, dosa apakah, semua dosa bisa diampuni di dalam darah Yesus. Kenapa? Karena darah Yesus itu adalah darah Tuhan sendiri. Yesus yang turun menjelma menjadi manusia, itu darahnya sangat kudus, saudaraku, sanggup mengampuni dosa seluruh umat manusia. Sekarang manusia 7,5 miliar. Kalau semua datang pada Yesus, itu sebentar saja dipulihkan oleh Yesus. Itu sebentar saja dihapuskan dosanya oleh kuasa darah Yesus. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada satu kesukaan besar bagi saya dan bagi saudara. Di dalam Yesus penyakitmu pasti sembuh. Di dalam Yesus penyakitmu pasti sembuh. Di dalam Yesus dosamu pasti dihapuskan. Karena darah itu yang dilihat oleh Tuhan Allah. Dan di dalam Yesus kemiskinan kita dirubah menjadi bahagia di dalam Dia. Yesus memastikan, yaitu jika kita mati, maka kita akan masuk surga. Kenapa? Yesus, dia adalah pemilik surga. Dia adalah si firman Allah yang menjelma menjadi manusia untuk kepada kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkanlah firman ini. Anda sakitkah? Divonis dokter kanker, percayalah, datang pada Yesus. Bahasa lainnya, kalau Anda tidak sembuh, toh mati, katakan, toh juga aku akan mati. Tapi jika aku di dalam Yesus, aku akan bangkit mewarisi sorga. Karena tidak ada hidup 1000 tahun. Nah, saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Ada berita besar untuk saya dan untuk saudara. Ada berita besar untuk kesembuhan penyakitmu. Ada berita besar untuk keampunan dosamu. Ada berita besar untuk menghapuskan kemiskinanmu. Hanya Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, milikilah Yesus, percaya padanya, datang padanya, maka engkau dipulihkan. Datang padanya, maka engkau akan disembuhkan. Dia penyembuh yang ajaib. Tidak ada pertolongan yang lain. Tadi saya sudah sampaikan, dokter juga bisa mati. Ahli kanker mati penyakit kanker, ahli ginjal mati penyakit ginjal. Hanya Yesus, Dia yang sanggup tolong saya dan tolong saudara. Jangan pernah tinggalkan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia oleh karena kasih-Nya. Jangan pernah lupakan Yesus, ingat Dia, ingat kasih-Nya.
ingat kematiannya, maka engkau akan berbahagia. Jika engkau sangat sakit sekali, ingatlah Yesus lebih dahsyat lagi sakitnya di kayu salib. Dia tergantung 6 jam. Jam 9 dan juga sampai jam 3. Tetapi dia berdoa kepada Bapaknya, Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya lewat Roh Kudus-Nya, sehingga kita bahagia dalam hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Maha Kudus, Tuhan yang kami puji, yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kasih-Mu itu ajaib dan dahsyat. Kuasa-Mu memulihkan kami. Kematian-Mu Tuhan menghidupkan kami. Kau adalah juru selamat atas semua hidup kami. Juru selamat untuk kesulitan kami. Juru selamat untuk penyakit kami. Juru selamat untuk kemiskinan kami. Dan Engkau adalah juru selamat untuk kematian kami. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.